pernah ngerasa dikecewain banget sama orang, kalau kamu pernah ngerasain ini, dengerin ini baik-baik. Karena ini pasti akan sangat berguna buat kamu dan orang di sekitar kamu. Semua orang, termasuk orang tua, termasuk para aliran petinggi agama gitu ya, itu semua ngarahin kita untuk bisa maafin orang. Tapi nggak diajarin teknik cara maafinnya gimana, Bo. Kita tuh manusia yang wajar ketika bisa memiliki emosi dan merasakan emosi yang muncul. Tetapi untuk menyadari bahwa perasaan itu tidak akan membuat saya bahagia, itu adalah suatu hal yang berbeda lagi. Kamu harus punya kesadaran itu dulu, baru kamu bisa mampu untuk benar-benar memaafkan orang. Aku pengen bagiin satu teknik yang aku pakai untuk diri aku sendiri. Dan ini akan sangat berguna sekali dalam hidup kamu. Oke, namanya adalah teknik meditasi pemaafan. Dalam meditasi pemaafan ini, saya mau kamu fokus sekarang bersama saya. Visualisasikan satu orang yang paling kamu jengkel banget, kesel banget. Ya pokoknya, setelah kamu bisa bayangin orang itu, kamu udah bayangin perlakuan dia seperti apa ke kamu, kemudian kamu coba ucapkan satu kata afirmasi, yaitu saya mau memaafkan orang ini. Gak usah mention namanya dulu kalau kamu perasaannya belum plong, ya. Kamu cukup bilang saya mau memaafkan orang. Dengan kata saya mau memaafkan orang, berarti kamu sebagai manusia pengen punya kemampuan untuk bisa maafin orang secara general. Oke, secara general, bukan hanya pada dia, tapi secara general gue mau nih maafin orang, gitu kan? Kamu udah bawa fokusmu dari yang rasa jengkel, ya, kamu bawa fokusmu, alam bawah sadarmu ke bagaimana saya sebagai manusia mau untuk bisa memaafkan orang. Oke, itu step pertama. Step kedua, setelah kamu perasaannya udah plong, udah agak ringan untuk bisa diucapkan saya mau maafin orang, baru kamu ganti lagi, saya bisa memaafkan orang, saya bisa memaafkan orang. Gak usah mention namanya, ya. Tapi kalau kamu rasa udah makin plong, kamu bisa mention namanya atau kamu langsung spesifik ke orang ini, saya bisa maafin orang ini. Ya, dengan kamu repetition terus dan kamu rasakan, itu akan lebih plong. Dan ketahuilah, setiap orang yang menyakiti kamu, dia hanya bisa membagikan apa yang dia miliki. Jadi, terkadang orang itu melukai orang lain, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, karena dia sendiri pun sebenarnya terluka tanpa dia sadari. Ya, entah apa yang sudah perlakuan dia dapat dulunya, dia merasa itu yang dia dapatkan, itu juga yang dia bagikan. Jadi teman-teman, bukan karena kamu memaklumi apa yang dia lakukan ke kamu, tapi karena kamu pengen bahagia dan pengen benar-benar sayang sama diri kamu sendiri dan tidak membiarkan sampah-sampah itu menggerogoti kamu dari dalam dan membuat vibrasi energimu jadi semakin turun. Coba dipraktekin. Kalau masih belum bisa juga, ikutin kelas Join Law of Attraction, Join Soul Healing. Kamu pasti bisa netralin energi kamu dulu, healing dan inner work kamu dijalankan dulu agar manifestasi kamu bisa selaras dengan vibrasi yang kamu inginkan. Yuk, buat kamu yang pernah kesel sama orang, coba komen di bawah. Thank you and see you in my class.